Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga pada sore kali ini kita bisa bersama-sama menyimak kajian keagamaan Kitab Bulughul Maram. Salat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Kaum muslim dimanapun Anda berada, saya Hilal akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan dalam kajian sore pada hari ini. Dan di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Kiai Haji Hilmi Wafa. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan insya Allah kaum muslim, guru kita pada sore kali ini Kiai Haji Hilmi Wafa akan memaparkan hadis-hadis berkaitan tentang azan. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema yang beliau sampaikan ataupun juga di luar tema, bisa melakukan chatting WhatsApp 0821 336 70.000 atau telepon 024 674 6352. Mari bersama kita menyimak paparan dari Romo Yai Hilmi. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk menyelesaikan pengajian kita dalam bab adzan. Insyaallah ini 2 hadis terakhir dalam bab adzan, sehingga di pertemuan berikutnya kita bisa masuk ke bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim. la yaruddu du'a'u bainal adhani wal iqamati. La yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamati. Rawahu An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari sahabat Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu, tidak ditolak, ad-du'a'u, doa, bainal adhani, antara adzan, wal iqamati, dan iqamah. Hadis ini disahihkan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi di sini menunjukkan bahwa salah satu dari waktu yang mustajab untuk berdoa, karena ada beberapa waktu, ada banyak waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, ini disebutkan di sini salah satunya adalah waktu antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan qomat itu adalah waktu yang penuh berkah, waktu di mana pintu-pintu rahmat itu dibuka sehingga doa-doa itu dikabulkan, ya. Sehingga di sini kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di antara adzan dan iqamat. Nah, makanya biasanya di antara adzan dan iqamat itu ada puji-pujian dan lain sebagainya yang isinya adalah doa dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga antara adzan dan iqamat itu juga disunnahkan untuk sholat, ya. Jadi bainal adzan wal iqamah sholatun liman sya'a. Antara adzan dan qomat itu ada
ada sholat bagi yang menginginkannya. Jadi itu yang disebut sebagai sholat sunnah qobliyah. Ya, sehingga sholat sunnah qobliyah itu dari keumuman hadis tersebut itu 5 waktu itu ada. Jadi qobliyah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya ada karena keumuman dari lafadz hadis tersebut bahwa antara adzan dan iqamah itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah, tetapi para ulama fikih kemudian membagi kesunahan itu kan ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah, ada sunnah yang sangat dianjurkan dan ada yang dianjurkan begitu saja. Nah, untuk misalnya sholat sunnah yang di situ tidak ditemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para sahabat sering melakukannya, maka itu dikatakan ghairu muakkadah, tidak terlalu dianjurkan. Contohnya misalnya sholat sunnah qobliyah maghrib misalnya, karena maghrib itu kan waktu yang pendek, sehingga biasanya antara adzan dan iqamat itu relatif singkat waktunya, dipercepat sehingga hadis-hadis yang bicara tentang Rasulullah maupun para sahabat senantiasa melakukan sholat qobliyah maghrib itu tidak banyak ditemukan. Pernah Rasulullah melakukan sholat qobliyah maghrib, tapi tidak selalu begitu. Tidak selalu. Nah, berbeda dengan misalnya sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh itu Rasulullah senantiasa selalu melakukan, dan banyak riwayat sampai derajat yang mutawatir tentang perbuatan Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat qobliyah subuh. Ya, bahkan dalam keadaan qadha pun itu dilakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, sehingga menunjukkan ini derajatnya adalah sunnah yang muakkadah, yang sangat-sangat dianjurkan. Nah, tetapi meskipun misalnya tadi sholat qobliyah maghrib Rasulullah tidak senantiasa melakukan, meskipun ada beberapa riwayat yang Rasulullah itu pernah melakukan, itu tidak kemudian itu dilarang, ya. Walaupun misalnya ada sahabat yang tidak pernah melakukan sama sekali, itu juga ada. Itu bukan berarti dilarang, karena ada keumuman hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa bainal adzan wal iqamah sholatun liman syaa. Antara adzan dan iqamat itu ada sholat yang dianjurkan, ya, bagi orang yang menginginkannya, yang mau. Nah, di situ sehingga antara adzan dan iqamat itu ada banyak pilihan, ya. Satu, apakah dia mau sholat? Yang kedua, apakah dia mau berzikir? Ya, ada hadis-hadis lain yang bicara atau meriwayatkan tentang zikir antara adzan dan iqamat, seperti membaca subhanallah 10 kali, kemudian la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, ya, Allahu akbar 10 kali, istighfar 10 kali. Nah, itu adalah yang disebutkan dalam kitab Al-Adhkar misalnya, itu adalah zikir-zikir yang ma'thur, yang diriwayatkan dan contohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga bisa juga diisi dengan doa dan puji-pujian, karena di sini hadis ini bicara tentang la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah, bahwa antara adzan dan iqamat itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, sehingga silahkan, ini adalah waktu yang yang banyak barokahnya, sehingga dia bisa melakukan salah satunya atau tiga-tiganya. Ya, dia mau sholat, dia mau zikir, dia mau berdoa, ya, bisa dipilih salah satu atau dia melakukan tiga-tiganya, itu tentu lebih baik. Kalau memang waktunya masih memungkinkan. Nah, kemudian oleh karena itu, karena ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, maka Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, ya, mengajarkan satu doa yang ini diucapkan setelah adzan, ya. Setelah adzan ini kan berarti kan antara adzan dan iqamat, ya kan. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah
wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Akhrajahu al-arba'ah. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jika orang mengucap mendengar azan, ya, kemudian dia mengucapkan doa, jadi setelah azan, ya, kemudian mengucapkan doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati damah, ya Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang telah didirikan, ati, semoga engkau ya Allah, ya, memberikan Muhammadan, kepada Nabi Muhammad, al-wasilah wal fadilah, yaitu wasilah dan keutamaan, wab'athu maqaman mahmudan, dan bangkitkanlah beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat yang terpuji, alladzi wa'adtahu, seperti yang engkau janjikan. Jadi ini doa yang ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umatnya, ya. Maka halat lahu syafaati, maka orang yang berdoa ini berhak untuk mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, halat lahu syafaati, maka dia berhak memperoleh syafaat dariku, kata Rasulullah, pada hari kiamat. Ya. Jadi ini doa dibaca setelah azan, ya. Baik orang yang azan maupun orang yang mendengar azan. Karena di sini kalimatnya hina yasma'un nida, bagi orang yang mendengar azan. Tetapi bukan berarti seorang muadzin yang berazan tidak disunahkan. Tetapi disunahkan juga, gitu loh. Jadi dua-duanya, baik muadzin maupun yang mendengar azan. Karena seorang muadzin itu justru dia lisannya itu yang paling dekat dengan telinganya, bukan telinga orang lain. Ya, sebagaimana kenapa kita diperintahkan untuk saling menasihati, diperintahkan untuk berdakwah. Karena sebenarnya menasihati orang lain itu lebih kepada menasihati diri sendiri. Karena lisan kita ini lebih dekat dengan telinga kita, bukan dengan telinga orang lain. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita menasihati orang lain itu yang paling lebih dekat untuk mendengar nasihat kita ya diri kita sendiri. Sehingga makanya kalau khotib Jumat itu mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah. Jamaah sholat Jumat, ya, wahai jamaah sholat Jumat, saya menasihati diri saya sendiri, berwasiat kepada diri saya sendiri, dan juga kepada jamaah sholat Jumat sekalian, kan gitu. Nah, jadi usikum wa nafsi bitaqwallah, aku berwasiat, berpesan kepada diriku sendiri dan juga kepada kamu semua untuk bertakwa kepada Allah. Karena memang orang yang mengucapkan itu dia lebih mendengar ucapannya sendiri daripada orang lain yang mendengar ucapannya. Sehingga di sini otomatis lah seorang muadzin itu ya dia mendengar azan juga, kan itu kan, mendengar dari lisannya dia sendiri. Oleh karena itu bukan berarti kemudian yang disunnahkan hanya orang lain yang mendengar azan, tetapi muadzin sendiri juga disunnahkan untuk berdoa setelah azan, yaitu dengan doa ini. Nah ini doa yang ma'thur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW minimal, sehingga tadi kaitannya dengan hadis tadi bahwa minimal orang di antara azan dan iqamat tadi dia minimal berdoa dengan doa ini. Ya. Dan apabila dia berdoa dengan doa ini tadi dijanjikan akan mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada kita sudah mendapat petunjuk, ya, kita bisa mengetahui syariat ini kan atas jasa dari Rasulullah. Lalu kemudian kita berterima kasih kepada Rasulullah dengan berdoa ini.
Jadi doa ini kan doa kita kepada Rasulullah, doa umatnya kepada Rasulullah SAW. Tetapi di sini justru doa ini kembali kepada diri kita, yaitu bahwa dengan kita mendoakan Rasulullah, malah kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi ini adalah tidak ada sama sekali kerugian, justru keuntungan yang besar bagi diri kita, yang seharusnya kita berterima kasih. Justru dengan terima kasih itu berbuah kebaikan pula selanjutnya, yang sebelumnya kita sudah mendapat kebaikan. Ini sama dengan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi bersolawat kepada Rasulullah itu sebenarnya yang paling membutuhkan itu adalah diri kita, meskipun bentuk kata atau bentuk kalimatnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad misalnya. Ya Allah, berikanlah sholawat ya kepada Rasulullah SAW. Ini kan seakan-akan kita mendoakan Rasulullah. Ya. Padahal sebenarnya siapa kita dan siapa Rasulullah ya. Nah, tentu istilahnya kalau dihitung-hitung sebenarnya kan kita tidak Rasulullah itu tidak terlalu membutuhkan doa kita kan itu, karena beliau sudah mendapat tempat yang tempat yang mulia di sisi Allah. Tetapi kita diperintahkan untuk itu sebagai wujud syukur kita, sebagai wujud terima kasih kita kepada Rasulullah. Maka kita bersolawat kepada Rasulullah. Nah, kita sudah dapat kebaikan dengan kita mengenal syariat itu juga dari Rasulullah. Lalu kita berterima kasih, malah dapat lagi. Yaitu apa? Barang siapa ya man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan memberi dia solawat 10 kali. Jadi solawat itu akan kembali kepada dirinya 10 kali lipat. Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Ketika kita diberi sesuatu, lalu kita membalas kebaikan itu, malah kita diberi lebih banyak lagi. Jadi entah bagaimana cara kita membalas kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, dan kita menjawab azan itu satu dengan menirukan kemarin ya, menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian yang kedua dengan berdoa setelah azan. Kemudian yang ketiga dengan mendatangi suara azan itu, dalam arti ya kita bergegas menuju ke masjid atau ke tempat sholat yang dimana dikumandangkan azan tersebut. Oke, baik Kiai. Tadi disebutkan bahwa doa di antara azan dan iqamat itu mustajab, tidak tertolak seperti itu. Lalu Nabi mengajarkan doa setelah azan. Nah, ini mungkin kita sudah hafal sejak SD gitu ya. Sering di TV juga ditampilkan. Apakah ada doa lain Pak Yai yang dibaca Nabi setelah selesai azan tadi, atau setelah sholat, apa doa yang beliau baca gitu? Jadi kalimat la yuraddu du'a'u bainal adzan wal iqamah ini menunjukkan bahwa doa apapun yang kita baca, selama doa itu adalah doa untuk kebaikan, bukan doa yang bersifat maksiat maupun dosa, maka insya Allah ini akan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terkabulnya doa itu itu ada 3 keadaan. Dalam hadis lain dikatakan bahwa terkabulnya doa itu ada 3 keadaan. 1, dikabulkan seketika di dunia ini, dalam waktu yang dekat, singkat. Atau yang kedua, dikabulkan tapi tidak sekarang, jadi ditunda dikabulkannya, tetapi itu tetap sudah masuk list lah istilahnya. Sudah masuk list bahwa itu doa akan dikabulkan di waktu yang tepat nanti menurut Allah. Jadi doa itu kan Allah yang lebih mengetahui kapan waktu yang tepat untuk dikabulkannya doa. Mungkin kita
buru-buru, kepinginnya segera sekarang. Padahal kalau dikabulkan sekarang belum tentu itu baik buat kita. Nah, maka di sini dikabulkan tapi tidak sekarang. Ya, mungkin di waktu-waktu yang akan datang, atau bahkan doa itu dikabulkan untuk generasi selanjutnya, itu bisa saja untuk anak kita. Ya, misalnya kita berdoa, ya Allah berilah kami rizki yang luas, ya, tapi tidak dikabulkan pada diri kita, tapi dikabulkan kepada anak-anak kita misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, doa ini disimpan. Kalau tadi listnya itu hanya ditunda waktunya saja di dunia, tapi yang ketiga, doa ini disimpan sampai nanti di akhirat. Sehingga doa ini akan dikabulkan nanti di akhirat, berbuah kenikmatan, berbuah anugerah-anugerah di akhirat nanti. Sehingga orang yang merasa bahwa doa saya belum dikabulkan di dunia ini, ketika dia melihat di akhirat nanti, maka dia akan merasa untung doa saya tidak dikabulkan di dunia, sehingga saya bisa mendapatkan anugerah ini, yaitu hasil dari doa saya di dunia ini berbuah ganti dari apa yang saya minta ini diganti di akhirat nanti. Jadi sebenarnya ya, bahwa doa yang mustajab itu adalah doa yang dikabulkan ya dalam 3 keadaan itu. Ya, sehingga semua doa yang mustajab itu pasti dikabulkan. Hanya saja apakah dikabulkannya sekarang atau nanti atau di akhirat. Ya, sehingga janganlah berputus asa di dalam berdoa, karena doa itu mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Karena ibadah itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Sedangkan doa itu adalah cara kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah, bahwa kita ini makhluk yang lemah, bahwa kita ini butuh kepada Allah, bahwa Allah lah yang maha kuasa, bahwa Allah yang punya kekuatan dari segalanya. Jadi kunci dari doa itu sebenarnya bukan masalah permintaannya apa, tapi adalah rasa rendah hati kita, rasa penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat doanya para ulama, para wali itu doanya itu nggak banyak permintaannya, justru yang banyak puji-pujiannya kepada Allah itu. Ya, jadi sholawatnya panjang, kemudian puji-pujiannya panjang, terus lalu permintaannya sedikit saja. Karena sebenarnya inti dari doa itu adalah penghambaan diri tadi. Ya, nah walaupun cara kita, kalau kita orang awam ya, cara kita merendah itu dengan meminta itu. Ya, semakin banyak permintaan ya semakin menunjukkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa kan itu. Nah, jadi memang ya beda tadi kalau walaupun intinya sama, ya kenapa doanya para wali itu lebih banyak puji-pujiannya? Ya karena sebenarnya inti dari ibadah adalah penghambaan diri tersebut. Ya. Baik kaum muslim, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya.
Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslim, kembali lagi bersama kami di 107,9 FM. Kaum muslim, silahkan bila mana ada pertanyaan dilayangkan ke chatting WhatsApp 082133670000 atau telepon 0246746352. Pak Yai Hilmi, ini ada pertanyaan dari pendengar radio kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, saya alim di Brambang ya. Tanya Yai, bagi orang sakit sampai tidak bisa berangkat sholat Jumatan berturut-turut. Pertanyaan saya, apakah betul nama orang tersebut bakal ditulis di atas lawang neraka? Minta sesuluh Yai. Iya. Jadi bahwa orang yang tidak melakukan sholat Jumat tanpa udzur. Nah, jadi ini yang perlu digarisbawahi adalah bila udzrin, dengan tanpa udzur. Maka dikhawatirkan dia akan termasuk golongan orang-orang munafik. Kan itu. Nah, sehingga kalau memang ada udzur ya tidak ada masalah. Sakit ya, tadi udzur ya. Sakit itu termasuk udzur. Sehingga kalau dia memang tidak memungkinkan bagi dia untuk hadir di dalam sholat Jumat, dia tetap punya kewajiban untuk melakukan sholat zuhur. Ya, jadi sholat zuhurnya tetap dia lakukan karena sholat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi seorang mukmin ya selama nyawa masih dikandung badan. Ya. Sebisanya. Kalau memang dikatakan kalau memang dia tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau tidak bisa duduk dengan berbaring, bahkan ketika dengan berbaring lisannya pun tidak bisa mengucapkan sesuatu, maka dia menggunakan isyarat. Yang penting hatinya itu sholat, menuntun dia untuk sholat. Nah, sehingga sholat ini tidak hilang begitu saja, ya, hanya saja bisa dilakukan sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Termasuk dengan sholat Jumat ini adalah kewajiban bagi seorang mukmin laki-laki dewasa yang mukim, ya. Nah, itu apabila tidak dikerjakan, maka dikhawatirkan dia termasuk sebagai golongan orang-orang munafik. Tetapi kalau dia punya udzur, udzur syar'i, udzur yang ditolerir oleh syariat, maka dia tidak termasuk dari apa yang diancamkan tersebut. Oke, baik. Kemudian Yai tadi disebutkan sebelum iqamat itu dibaca subhanallah 10 kali gitu ya. Alhamdulillah, Allah Akbar, istighfar juga. Nah, ini sebelum dilanjut kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, ini tidak masuk ya. Nah, kemudian subhanallah, alhamdulillah, dan kemudian istighfar 10 kali itu tradisi yang mungkin sudah ada di Jawa juga Pak Yai.
biasanya di masjid-masjid Iya. dibaca seperti itu. Itu kalau semisal tidak sampai 10 kali bagaimana Pak Yai? Ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya karena secara umum zikir itu juga sunnah itu. Cuman bahwa jumlah itu adalah jumlah yang dicontohkan atau sesuatu yang ma'thur dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau misalnya tidak dengan jumlah tersebut juga tidak ada masalah. Okay. Jadi misalnya seperti setelah selesai sholat ya dianjurkan untuk membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Nah, itu misalnya kemudian kok tidak sesuai dengan jumlah itu, ya tetap dia mendapat pahala zikir karena udzkurullaha dzikran katsira. Secara umum zikir itu ya sunnah kan itu. Nah, cuman dengan mengacu kepada jumlah tersebut itu dia mendapat dua kesunahan. Satu kesunahan zikir dan kedua adalah kesunahan dari bilangan yang dicontohkan kan seperti itu. Nah, kalau toh dia tidak zikir pun kan tidak masalah karena memang maksudnya tidak masalah itu tidak berdosa itu. Karena memang itu sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang dianjurkan. Nah, sehingga ini tidak perlu dipermasalahkan terlalu jauh kan itu, karena ini bukan sesuatu yang wajib. Oke. Kemudian berkaitan dengan tadi yang membaca doa setelah azan, dia akan mendapatkan syafaat Nabi. Iya. Lalu adakah orang yang memang terhalang untuk mendapatkan syafaat Pak Yai? Semisal nih orang ini dia punya orang tua tapi dia durhaka. Nah, tapi dia baca doa itu, apakah mendapatkan syafaat seperti itu Pak Yai? Jadi syafaat dari siapapun ya, karena nanti di akhirat itu kan ada beberapa syafaat ya, ada syafaat dari para ulama, ada syafaat dari Al-Qur'an ya, seperti hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, di antara semua syafaat-syafaat itu, kalau kemudian syafaat itu tidak mempan istilahnya begitu, maka ya masih ada senjata pamungkas. Nah, senjata pamungkas ini yang dikatakan syafaatul uzma. Syafaat yang agung, yaitu syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan syafaati lil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Karena yang dosa-dosa kecil itu bisa selesai dengan syafaat-syafaat yang lain itu. Nah, syafaatnya cukup syafaatnya Pak Yai aja selesai. Syafaatnya dari orang penghafal Quran aja udah selesai. Tapi kalau yang berat-berat ini, maka senjata pamungkasnya adalah syafaatul uzma. Ya, yang bisa menyelesaikan ini ya Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi syafaat ini tetap adalah menggunakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti misalnya di ayat kursi itu ya, Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idznih. Man, siapa? Dzalladzi yashfa'u indahu. Siapa yang punya syafaat di sisi Allah? Illa biidznih, kecuali dengan izin Allah. Nah, jadi bisa saja orang itu sudah senjata pamungkas pun nggak mempan. Ya, karena mungkin ya saking saking parahnya atau dan lain sebagainya. Meskipun Rasulullah itu dikatakan beliau bersujud hingga tidak akan mengangkat kepalanya sampai semua umatnya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap hak prerogatif ya dari Allah ini tidak bisa ditawar. Sehingga makanya kita walaupun kita punya harapan, punya roja, tapi jangan kemudian kita meremehkan ya dosa-dosa kecil itu. Kita nggak boleh menganggap kecil dosa kecil. Karena dosa kecil ini bisa jadi besar kalau memang
dipermasalahkan Yeah. dosa kecil ini, Yeah. ya dalam arti tidak diampuni oleh Allah, ya, maka ini bisa menjadi sebab menjadi jalan masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Maka kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah, terhadap ampunan Allah, tapi kita tidak boleh meremehkan dosa. Ya. Ya, jadi antara khauf dan roja ini harus seimbang. Semua kehidupan ini harus seimbang. Ya. Kita disuruh tidak boleh pelit, ya. Tapi kita juga tidak boleh boros. Ya. Ya kan? Jadi ini harus seimbang. Kita disuruh bekerja, tapi jangan lupa akhirat. Ya. Kita disuruh beribadah, tapi jangan beribadah terus. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jangan lupa kamu juga hidup di dunia yang butuh makan, butuh apa. Jangan terus kemudian kamu nggak makan, hanya beribadah saja, nggak tidur. Nah, karena badan kita juga punya hak untuk istirahat dan sebagainya. Maka keseimbangan ini adalah hikmah, ya, yang harus kita jaga, ya. Jadi begitu juga dalam tadi filosofi syafaat tadi, bahwa kita tentu berharap untuk mendapatkan syafaat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Rasulullah, syafaat dari Al-Qur'an, dari ilmunya para ulama. Tetapi kita tidak boleh meremehkan dosa. Yeah. Kita tidak boleh menggampangkan perbuatan-perbuatan maksiat, karena tetap bisa saja syafaat-syafaat itu tidak berlaku ketika Allah tidak mengizinkan. Sehingga kemudian kesalahan kita ini bisa menjadi sebab kita masuk ke neraka, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi itulah kenapa kita harus berhati-hati, karena tidak ada orang masuk neraka tanpa ada kesalahan. Ya. Tapi kesalahan itu bisa dihapuskan dengan banyak jalan tadi. Kalau di dunia kita bisa menghapus dengan diri kita sendiri, yaitu bertaubat. Ya, kemudian nanti ketika sudah wafat dalam keadaan membawa dosa, ya, makanya dikatakan almarhum wal maghfurlah. Orang yang meninggal itu dikatakan almarhum. Kita doakan semoga orang itu dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena orang ini mungkin mati masih membawa dosa, sehingga kita doakan semoga Allah memberi rahmat. Jadi bisa dengan doa dari anak-anak kita, dari saudara-saudara kita, itu menjadi jalan Allah mengampuni. Atau kemudian dari jalan syafaat, sehingga kemudian menjadi jalan bagi Allah untuk mengampuni. Dan yang ketiga, ya memang Allah punya hak untuk mengampuni siapapun. Ya, bahwa Allah itu yaghfiru liman yasha. Bahwa Allah Maha mengampuni siapapun yang dikehendaki. Tapi ketika ini kemudian tidak diampuni, ini kan berbahaya. Karena bisa saja dan itu hak Allah untuk mengampuni atau tidak. Nah, sehingga kita kata kuncinya adalah bahwa kita jangan putus harapan dari rahmat Allah. Banyak jalan untuk kita mendapat rahmat itu, mulai dari doa-doa saudara kita, doa-doa anak kita, doa dari kita sendiri, juga kemudian syafaat dari dari pihak lain maupun syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di satu sisi kita juga tidak boleh meremehkan perbuatan maksiat, tidak boleh mengecilkan sebuah perbuatan dosa. Ya. Oke, baik kaum muslim, sangat menarik dan banyak ilmu serta nasihat yang bisa kita petik di sore kali ini. Dan untuk menambah keberkahan majelis kita mintakan doa dari Kiai Haji Hilmi Abah. Monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya Allah. Wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina wa khtim lana bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hajatuna katsir wa anta alimun bi wa khabir. Iqdi hajatina kullaha min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian kaum muslim, saya Hilal mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.